sebelumnya Mbak atas nama siapa? Atas nama Rizka. Mbak Rizka asli mana? Saya asli Mamuju. Jadi sekarang menetap di Majene. Hanya sementara. Kalau boleh tahu usia Mbak Rizka berapa? 19 tahun. Oke, sebelum memulai konseling ini, saya ingin memberitahu bahwa apapun yang kita obrolkan nanti saya akan menjaga kerahasiaannya dari siapapun. Wah, terima kasih Bu. Oke. Apa yang Mbak alami sehingga mendatangi saya untuk melakukan konseling ini? Sebenarnya beberapa hari yang lalu saya dibawa ke rumah sakit dan harus dirawat inap karena dokter mendiagnosa saya mengalami diare akut dan dehidrasi. Lalu setelah saya keluar kemarin, beberapa hari kemudian saya mengalami diare kembali, sehingga saya disarankan oleh dokter untuk melakukan konseling gizi untuk memantau perkembangan makanan saya. Apa yang Mbak ketahui tentang diare? Yang saya ketahui tentang diare itu disebabkan karena pengaruh makanan atau lingkungan yang tidak higienis. Di mana biasanya Mbak mendapatkan informasi tersebut? Di Google banyak Mbak. Oh, seperti itu Mbak. Lalu bagaimana pola makan Mbak sehari-hari? Saya makannya 3 kali sehari, pakai lauk, kayak ikan, sayuran, dan juga jadinya dia sampai 5 kali sehari. Pola makannya sudah baik ya Mbak, namun jajannya lumayan sering ya. Lalu seperti apa yang bisa biasa Mbak makan? Saya suka jenis jajanan berupa minuman yang diisi dengan buah-buahan, es cendol, bakso tahu atau batagor, dan cilok. Dari jajanan yang Mbak sebutkan rata-rata adalah makanan yang dulunya Mbak, berarti sering jajan di luar. Iya, saya suka jajan di luar karena rasanya lebih enak dan nikmat. Lalu apa yang Mbak rasakan ketika pertama kali mengalami diare? Saya diabetes sampai 5 kali dalam satu hari itu dengan warna fetus yang kuning pucat, bau khas, dan juga konsistensinya cair. Dan juga saya demam Mbak, kata orang rumah, sampai mas saya juga pucat banget. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah Ibu sebelum datang ke konseling ini? Saya berusaha untuk mengatur pola makan saya dengan mengurangi jajanan di luar, apalagi makanan cepat saji dan minuman yang dingin. Baik Mbak, jika boleh tahu apa yang Mbak rasakan setelah mengurangi jajan di luar dan mengatur pola makan? Saya merasa lebih sehat dan bugar. Apa tujuan yang ingin Mbak capai dalam mengatasi masalah diare yang Mbak alami? Tujuan yang ingin saya capai yaitu untuk memperbaiki status diri saya yang selanjutnya menerapkan pola hidup sehat seperti berolahraga dan membiasakan diri mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi sesuai dengan golongan gizi seimbang dan mengurangi jajanan di luar agar tidak mengalami diare lagi Bu. Baik Mbak, setelah melakukan konseling ini saya paham permasalahan Mbak. Saya menyarankan Mbak harus mengatur pola makan dan mengurangi jajan di luar yang belum tentu bersih pengolahannya. Dan ketika sudah mengalami tanda-tanda diare, Mbak harus menghindari konsumsi makanan yang tinggi serat, makanan berlemak, makanan yang menimbulkan gas, dan produk-produk susu. Selain itu, di sini Mbak harus percaya diri bahwa Mbak akan berhasil mencapai tujuan Mbak. Dengan begitu orang-orang di sekitar Mbak juga akan memberikan dukungan. Baik Bu, saya akan berusaha menjalankan saran yang diberikan oleh Ibu. Alhamdulillah, sejauh ini Mbak sudah paham dengan konseling kita hari ini, di mana Mbak sudah paham apa tujuan yang akan Mbak capai dan bagaimana Mbak mengatasi masalah tersebut. Mudah-mudahan Mbak dapat merealisasikan tujuan Mbak. Terima kasih sudah mempercayai saya untuk membantu Mbak dalam menyelesaikan masalah yang sedang Mbak hadapi. Baik Bu, saya juga sebenarnya merasa senang karena terbantu dan sadar akan kesalahan saya. Iya Mbak, sama-sama. Setelah konseling kita pada hari ini, Mbak bisa datang pekan depan lagi ya Mbak.
Baik Bu, terima kasih untuk hari ini. Atau kalau begitu saya pamit pulang dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.